Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Sudah lama kita tidak eh, berjumpa ya, dan baru kali ini juga saya membuat video setelah mungkin hampir sebulan ya. Saat live kemarin saya ada sedikit komentar yang agak menggelitik saya, yaitu ada yang berkomentar bahwa Pak Ustadz, ini saya sedang berada di titik terendah. Amalan apa yang seharusnya saya buat agar saya terbebas dari hutang, keluar dari masalah saya ini? Itu saya secara spontan menjawab, sebetulnya tidak ada manusia yang berada dalam titik terendah. Yang dikatakan titik terendah itu adalah apabila kita sudah mati. Apabila kita sudah di dalam tanah, nah itulah titik terendah. Kalau sepanjang kita masih hidup, ya itu bukan titik terendah, bahkan ada di tempat yang tertinggi, di atas tanah kan tertinggi itu. Ya, hanya saja mungkin mindset kita atau cara berpikir kita yang mengarahkan kita, wah saya sekarang sedang berada di titik terendah, seolah-olah hanya kita lah di dunia ini yang paling susah hidupnya, yang paling sengsara di hidupnya, yang serba paling, tidak ada lagi manusia di atas bumi ini yang lebih parah hidupnya dibanding kita. Seolah-olah kita merasa seperti itu. Padahal kalau kita lihat keluar sana, ada jutaan manusia, ada ribuan manusia yang hidupnya mungkin sama dengan kita, bahkan bisa jadi lebih susah daripada kita. Dan yang perlu dipahami juga adalah bahwa kesusahan, kepayahan, malapetaka, bencana, apapun itu yang berkaitan dengan ujian hidup, yang berkaitan dengan kesusahan hidup, pada dasarnya itu didasari oleh perbuatan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita ingin agar hidup kita sukses, hidup kita bahagia kelak, maka jangan berbuat dosa dari sekarang. Dekati Allah, pandai-pandai untuk mendekati Allah dari sekarang agar hidup kita kelak sukses. Kalau kita ingin kehidupan kita susah di masa mendatang, ya buatlah maksiat sebanyak-banyaknya sekarang. Buatlah amal-amal yang biasa-biasa sekarang ini, maka kehidupan Anda akan susah di masa mendatang. Jadi apa yang Anda rasakan sekarang itu adalah buah dari apa yang Anda lakukan terdahulu. Kalau dahulunya mungkin coba di introspeksi. Dulunya kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Dulunya kita jauh dari Allah, melalaikan sholat, bahkan pernah berbuat maksiat, pernah berzina, mungkin ya, pernah berjudi, pokoknya segala macam dosa dilakukan. Ya, kalau Anda merasakan kesusah payahan hari ini, itu adalah balasan atas dosa-dosa Anda terdahulu. Begitu. Jadi Allah itu Maha Adil. Jadi kemudian pertanyaannya, apakah tidak ada kok seorang yang dia sejak dulu sudah soleh banget, soleh, hidup orangnya taat, menjaga sholat, tapi hidupnya memang susah terus? Ada. Jangankan manusia biasa, Nabi pun ada yang susah. Tapi di balik kesusahan seorang Muslim, ya, dia tidak merasakan kesusahan karena dia merasa bahwa ada Allah bersama dia. Di balik kesusahannya ada Allah yang selalu memberikan pertolongan kepadanya. Jadi susahnya seorang Muslim dengan susahnya seorang yang tidak beriman itu beda. Jadi kalau orang tidak beriman mengalami kesusahan, hatinya gelisah, hatinya tidak tenang. Tapi kalau seorang yang beriman mengalami kesusahan, kepayahan, dia senantiasa merasa tenang, ya, seolah-olah seperti tidak ada masalah yang terjadi, dan dia ikhlas dan pasrah bahwa semua masalah yang datang dari Allah itu adalah yang terbaik untuknya. Jadi kalau bagi orang beriman ini semuanya baik. Apabila diberikan dia kebahagiaan, kesenangan, sukacita, dia bersyukur. Dengan rasa syukurnya itu dia berikan ganjaran pahala oleh Allah SWT. Apabila dia diberikan kesusahan, kepayahan, malapetaka, bencana, maka orang yang beriman ini dia merasa dia ikhlas menerima gitu. Dia ridho kepada Allah atas apa yang Allah berikan. Nah, dengan perasaan sabarnya itu tadi, ridhonya itu tadi, maka Allah memberikan ganjaran pahala kepadanya. Beda dengan orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman, kalau dia diberikan kesusah payahan oleh Allah SWT, maka hatinya menggerutu, seolah-olah Allah tidak adil. Kalau orang yang tidak beriman dikasih kesenangan oleh Allah SWT, maka dia lupa, lalai kepada Allah. Begitu. Jadi coba introspeksi, kita berada di posisi di orang yang mana. Jadi pada dasarnya
kebanyakan kesusahan, kepayahan ataupun titik terendah yang Anda katakan tadi itu adalah bersumber dari perilaku Anda sendiri di masa lalu. Jadi kalau kita ingin agar hidup kita tidak banyak masalah di masa mendatang, tidak banyak masalah bahkan di yaumil kiamah nanti, maka pandai-pandailah untuk mengambil hati Allah. Bagaimana mengambil hati Allah? Beramallah sebaik-baik mungkin. Jangan lakukan amal-amal yang biasa, lakukan amal-amal yang luar biasa. Nah, seperti kita misalnya kalau kita menjamu presiden, menjamu misalnya tamu-tamu negara, apakah kita memberikan pelayanan yang biasa? Tidak. Pasti kita memberikan pelayanan yang super ekspres, super luar biasa. Gitu. Jadi kita pun begitu, kita berhikmat, kita beribadah, berikan ibadah kita yang terbaik kepada Allah. Kalau sedekah, jangan kasih sedekah yang sisa-sisa uang, jangan. Berikan sedekah terbaik, kalau bisa jutaan, puluhan juta, nggak usah takut bersedekah. Kalau mau ibadah, berikan ibadah terbaik. Kalau datang ke masjid, kalau laki-laki beribadah, bersolat fardu di masjid, kemudian menunggu sholat, disunahkan menunggu sholat, kemudian dengan pakaian yang harum, yang wangi, kemudian apalagi berjamaah, seperti itu. Tapi kalau orang yang dia amalnya biasa-biasa, dia melakukannya serba biasa-biasa, misalnya ya yang penting sholat, sholatnya tiba-tiba di akhir waktu, atau kadang-kadang sering masbuk, atau kadang-kadang ya di akhir-akhir waktu gitu, atau kadang-kadang lalai. Jangan kita menjadi orang seperti itu. Jadi teman-teman, ayo perbaiki semua amal-amal ibadah kita, perbaiki semua segala sesuatu yang bisa menjadikan Allah murka kepada kita dihindari, sehingga Allah ridho pada kita, sehingga Allah SWT mengabulkan doa-doa kita dan memberikan kehidupan yang terbaik untuk kita di dunia bahkan di akhirat. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Semoga banyak yang tersadarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.